Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4A akan melakukan praktikum mengenai uji ekstrak daun beluntas dan daun sirih terhadap aktivitas antibakteri. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan kertas saring, gelas ukur, cawan pantry, pisau, gelas beker, pipet tetes, panci, dan batang elf. Bahan yang digunakan agar-agar, ubi ganyong, ekstrak beluntas, ekstrak sirih, dan gula. Prosedur percobaan. Membuat media padat alternatif pengganti nutrien agar atau NA. Sterilisasikan cawan petri. Tempatkan cawan petri di tempat steril. Cuci ubi ganyong sampai bersih. Timbang ubi ganyong, kemudian potong-potong setebal 1 cm x 1 cm sebanyak 300 gram. Didihkan potongan ubi ganyong dalam panci berisi air hingga menjadi lunak. Saring air rebusannya, kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi. Pindahkan ke dalam panci lain, lalu tambahkan gula putih sebanyak 10 gram dan agar swallow sebanyak 15 gram. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuang ke dalam cawan petri yang sudah disterilisasi 1/3 volume cawan petri tersebut. Buatlah media tersebut sebanyak 7 buah, dinginkan kemudian tutuplah dan dilakban transparan, lalu bungkus dengan kertas steril, simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Penumbuhan bakteri. Timbang ekstrak beluntas dan daun sirih. Masukkan ekstrak daun beluntas ke dalam gelas beker. Masukkan sampel ekstrak daun sirih ke dalam gelas beker. Tambahkan aquadex ke dalam gelas beker yang telah berisi sampel ekstrak beluntas dan ekstrak daun sirih. Larkan sampel ekstrak daun beluntas menggunakan magnetic stirrer. Setelah ekstrak sampel dalam air, kemudian teteskan ekstrak daun sirih dan beluntas ke dalam media sebanyak 5 tetes atau sampai merata pada media.
Tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyedot. Segera tutup cawan Petri yang berisi biakan lalu dilakban transparan. Kemudian bungkus kertas steril. Kemudian inkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian buka kertas dan lihat hasil biakan bakteri pada media. Hasil biakan bakteri pada media dalam cawan Petri. Pembahasan pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui daya ekstrak daun beluntas dan daun sirih terhadap aktivitas bakteri. Adapun jenis bakteri yang digunakan yaitu bakteri Escherichia coli. Ekstrak daun beluntas dan daun sirih diperoleh dari proses maserasi dan evaporasi pada percobaan sebelumnya. Pada daun beluntas dan daun sirih mengandung senyawa flavonoid yang memiliki potensi besar, salah satunya adalah membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri atau antibakteri. Sebelum melakukan pengujian bakteri, terlebih dahulu membuat media padat sebagai sarana tumbuhnya bakteri. Media padat yang dibuat dengan cara bahan dasar ubi ganyong, gula, dan agar-agar. Menurut penelitian, digunakan ubi ganyong sebagai bahan utama media dikarenakan ubi ganyong memiliki kadar nutrisi atau karbohidrat yang rendah, namun menunjukkan hasil yang lebih baik untuk pertumbuhan bakteri. Pertama yang dilakukan yaitu membuat media untuk biakan bakteri menggunakan air rebusan dari umbi ganyong, gula putih 10 gram, dan agar swallow 15 gram. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan diaduk secara konsisten. Sebelum cawan Petri digunakan, cawan Petri disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave dengan temperatur 120 derajat Celcius selama 3 jam. Tujuan dari autoclave sendiri agar cawan Petri tetap steril dari virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri yang disterilkan dan tempat melakukan percobaan pun harus disterilisasi dengan menyemprotkan alkohol 70%.
Media bakteri biakan tersebut ditetesi dengan ekstrak daun beluntas dan daun sirih dengan konsentrasi berbeda, yaitu konsentrasi 5%, 25%, dan 50%. Lalu diberi bakteri. Tujuan dilakukannya pembuatan larutan berbagai konsentrasi ini adalah untuk melihat daya uji dan kemampuan terbaik antibakteri pada konsentrasi optimumnya. Setelah diinkubasi selama 24 jam, uji bakteri tersebut kemudian diamati pertumbuhan bakteri terhadap media yang telah ditetesi ekstrak daun beluntas dan daun sirih dalam beberapa konsentrasi. Hasil uji antibakteri pada media kontrol tanpa ekstrak, jumlah bakteri yang tumbuh sangat banyak. Pada media ekstrak daun beluntas 5%, pertumbuhan bakteri cukup banyak, tetapi tidak sebanyak media kontrol. Pada media 25%, bakteri yang tumbuh cukup banyak. Untuk media 50%, pertumbuhan bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi media 5% dan 25%. Pada media ekstrak daun sirih 5%, pertumbuhan bakteri sangat banyak. Pada media 25%, bakteri yang tumbuh cukup banyak. Untuk media 50%, pertumbuhan bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi media 5% dan 25%. Dilihat dari hasil pengamatan pengaruh konsentrasi ekstrak terhadap pertumbuhan bakteri, semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak, maka jumlah bakteri yang dihasilkan pun sedikit. Hal ini dikarenakan ekstrak daun sirih dan ekstrak daun beluntas mengandung antibakteri. Apabila konsentrasi ekstrak meningkat, maka kadar bahan aktif antibakterinya semakin besar, sehingga kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin besar. Tumbuhnya bakteri E. coli pada media dikarenakan ekstrak daun beluntas memiliki antibakteri yang lemah terhadap E. coli. Lemahnya kemampuan antibakteri ekstrak daun beluntas yang terbentuk dapat dipengaruhi pula oleh mutu ekstrak daun. Mutu ekstrak daun dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor biologi dan faktor kimia. Adapun faktor biologi meliputi jenis tumbuhan, lokasi asal tumbuhan, waktu panen, penyimpanan bahan baku, umur, dan bagian tumbuhan yang digunakan. Sedangkan faktor kimia yang terjadi adalah adanya zat aktif atau senyawa aktif yang terkandung dalam daun beluntas waktu dilakukan maserasi kurang optimal. Adapun faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu karena masih kurang steril selama praktikum dilakukan. Kesimpulan 1. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui daya uji ekstrak daun beluntas dan daun sirih terhadap aktivitas bakteri. Adapun jenis bakteri yang digunakan yaitu bakteri Escherichia coli. 2. Penggunaan umbi ganyong sebagai bahan utama media dikarenakan umbi ganyong memiliki kadar nutrisi atau karbohidrat yang rendah, namun menunjukkan hasil yang lebih baik untuk pertumbuhan bakteri. 3. Tujuan dari autoklaf pada cawan Petri adalah agar cawan Petri tetap steril dari virus, bakteri, jamur, dan organisme lain. 4. Semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak, maka jumlah bakteri yang dihasilkan pun lebih sedikit. Hal ini dikarenakan ekstrak daun sirih dan ekstrak daun beluntas mengandung antibakteri. 5. Hasil uji antibakteri pada media kontrol tanpa ekstrak, jumlah bakteri yang tumbuh sangat banyak. Pada media ekstrak daun beluntas dan daun sirih 5%, pertumbuhan bakteri cukup banyak, tetapi tidak sebanyak media kontrol. Pada media 25%, bakteri yang tumbuh cukup banyak. Untuk media 50%, pertumbuhan bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan media konsentrasi 5% dan 25%.